Untuk move, di sini kan dari perintahnya si exercise adalah kita dimintakan menurunkan beamnya sejauh 2290, yang mana artinya di sini kita mengetahui jarak perpindahan, yaitu turun sejauh 2290 berarti adalah ke arah Z sejauh minus 2290 berarti kan. Nah, berarti di sini kalau kita mengetahui jarak perpindahan, kita akan menggunakan fasilitas move dengan move spesial linear namanya. Nah, jadi kita select ke 6 beam ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita select semuanya, klik kanan, move, tapi jangan move yang biasa, tapi move yang spesial linear. Linear ini berarti adalah perpindahannya segaris, berbentuk garis lurus. Nah, yang kita isikan di sini adalah Z, karena kita minta perpindahannya turun ke bawah. Z-nya dikasih angka minus 2290 sesuai dengan ini, sesuai permintaannya ini 2290. Nah, Z-nya dikasih min 2290, kemudian kita klik move. Nah, dia akan turun seperti ini. Dia menambahkan yaitu beam untuk yang melintangnya nih. Ini kan panjang kan, sekarang nanti ada beam yang melintang juga. Nah, sekarang saya akan bekerja dengan elevasi yang sama dengan elevasi si balok ini. Saya cek, kita kalau pengen mencek tentang informasi dari suatu objek, saya pengen tahu informasi mengenai beam ini misalnya kan, itu caranya adalah select objeknya, klik kanan, inquiry part. Itu kalau kita pengen mengetahui informasi mengenai objek apapun, mengeluarkan informasinya. Lihat ya, select objeknya misalnya beam yang barusan kita bikin itu, klik kanan, inquiry part, nanti akan keluar informasinya nih. Nah. Ini caranya ya, select objeknya, salah satu aja, klik kanan, inquiry part. Nah, ini keterangannya lengkap di sini nih. Top levelnya itu elevasinya di 4110. Bottom levelnya berapa, beratnya, segala macam itu keterangannya semua muncul di sini. Untuk satu objek ini yang kita select. Nah, di sini saya pengen mengetahui ini elevasinya. Elevasinya top level itu adalah posisi pasangnya ini ya. Dia ada di sini ada elevasi 4110. Ya kan, kebaca kan di sini. Jadi kalau kita buka ini, klik kanan inquiry part. Nah, di sini kelihatan nih top level. Top level itu berarti adalah si objek ini permukaan atasnya ada di elevasi plus 4110. Ya kan? 4110. Oke. Sekarang saya mau bikin beam lain tapi di elevasi yang sama di 4110. Saya akan buka view list kita, Ctrl I. Ctrl I di sini nggak ada ya, view 4110 nggak ada kebetulan. 4880. Nah, tapi kalau saya pengen bikin satu view di 4110, ini kan nggak ada di sini ya. Sementara saya nanti pengen bikin view di 4110 elevasinya. Saya masuk ke sini. View, new view baru, basic view. Koordinatnya ini elevasinya saya isikan 4110. Elevasi yang saya mau. Tinggal create. Nah, sekarang otomatis saya dapatkan view untuk elevasi 4110. Lihat, gridnya ada di elevasi 4110. Gridnya akan pindah. Gridnya kalau di CAD itu kan sama kayak UCS-nya itu loh. UCS itu bidang kerjanya, otomatis bidang kerjanya naik ke elevasi 4110 kalau kita bikin view 4110. Jadi sekarang kalau saya bikin tanpa atas seperti ini, nah saya pasang beam di sini misalnya, saya pasang beam yang sama, steel beam yang sama ukurannya. Kebetulan beam yang kita pasang adalah beam ukuran yang sama ya. Saya pasang di sini, misalnya dari sini nih, di grid 7 ke 8 ini saya pasang dari sini ke sini, oke. Kalau di D juga, sini ke sini, tengah center ke center, ke B di B-nya juga, sini ke sini. Ini ke sini di A juga. Nah, otomatis dia akan posisinya berada di elevasi 4110.
Bisa sampai 3 kali maksimal. Nah ya, ini ya. Jadi tadi saya pengen bikin beam tapi di elevasi yang sama dengan beam yang melintang, yang membujur, beam yang memanjang itu. Nah, untuk mendapatkan elevasi view untuk elevasi beam yang melintang, saya pengen cari tahu dulu datanya nih. Beam ini elevasi berapa kan pasangnya ini? Kan tadi kita nggak tahu. Tadi dia tinggi terus kita turunkan ke bawah kan? Tapi eksak berapa elevasinya kita belum tahu. Nah, untuk saya mendapatkan informasi berapa eksak elevasinya si beam ini, saya inquiry tadi. Select objeknya, klik kanan, inquiry part. Nah, di sini dapat informasinya nih. Oh, top levelnya ternyata di 4110. Oke. Berarti sekarang saya tinggal bikin view baru. View, new view, basic view di elevasi 4110 koordinatnya. Jadi kita isikan aja di koordinatnya 4110 XY. Create. Nah, otomatis saya akan mendapatkan ini view 4110. Tapi kok yang bawah nggak terlihat ya? Kenapa? Karena jarak pandangnya nggak sampai ke bawah, jarak pandangnya tipis. Lihat. Ini sampai di sini nih. Lihat. Kalau jarak pandang bawahnya, down-nya saya jadikan misalnya 10.000, terlihat sampai ke bawah tuh. Tapi gridnya sekarang ada di elevasi 4110. Dengan kata lain UCS-nya itu atau bidang kerjanya itu sekarang di 4110 sesuai dengan view yang tadi kita bikin gitu loh. Jadi kalau begini, jadi tadi saya tambahkan jarak pandangnya ke bawah ya, 10.000 sehingga kelihatan semua betonnya nih. Nah, kalau begini saya tambah atas. Nah, saya bikin beam dari sini. Dari 7 ke 8 ini steel beam. Nah, ini dengan ukuran yang sama tadi dengan yang ini ya. Kalau masih tersimpan ya tuh 305 16546. Saya hubungkan ini yang 7 ke 8. Nah, ini juga di grid D-nya juga 7 ke 8-nya saya hubungkan. Nah, ini B-nya juga dari 7 ke 8 saya hubungkan A. Nah, dia otomatis beam yang kita bikin itu ada di elevasi 4110 itu. Nah, karena UCS atau gridnya ada di elevasi 4110. Di view properties. Saya sih lebih suka sebenarnya nggak menampilkan ini karena mengganggu aja. Nah, jadi kadang-kadang nggak perlu kita tampilkan. Jadi jangan panik kalau dia nggak tampil. Karena kadang-kadang sengaja kita tipiskan biar nggak mengganggu pandangan gitu. Saya tipiskan misal tadi kan di 2000 aja dia. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita fokus ke bagian beam steelnya saja gitu. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, jadi tampilannya sekarang seperti ini tanpa atasnya. View properties. Enggak, karena itu hanya seketika. Kalau kita pengen simpan dia bisa. Ini kan nggak ada kan? Nah, kalau sekiranya saya pengen simpan view ini gitu loh, saya double klik aja di sini. Nah, kalau kita buka view list dulu ya, Ctrl I di view list nggak ada nih, nggak ada kan? Nah, tapi kalau saya pengen simpan view ini, saya double klik. Nah, nih name-nya saya ganti. Misalnya saya ganti nama plan plus 4110. Nah, saya simpan, saya copy namanya, Ctrl C, saya letakkan di sini, paste. Saya save as, modify, apply, oke. Kalau sudah easy begitu, baru dia muncul di sini. Nah, ini. Jadi di sini ya, double klik. Nah, kita kasih nama plan plus 4110 gitu loh. Kemudian kita copy namanya, kita taruh di sini di save as-nya. Nah, ini kita save as plan 4110. Kemudian baru klik modify, apply, oke. Nah, dia apply, oke. Dia akan tersimpan di sini. Kenapa? Memunculkan kembali yang hilang. Apa yang hilang apanya? Coba.
Ya, reading. Lama, ya. Bukan untuk menampilkan ini objeknya. Bentuk view. Oh, ini ya. Ini udah ada, ini ada. Ya kalau misalnya pas kosong bidang kerjanya di bidang kerja ya nggak apa jarak pandang kalau nol itu tadi dia masih nol. Tujuannya apa? Dari mana? Dari grid sih Pak. Jarak pandang ini kan. Nah ini kan tadi dari ini yang kita bikin view ini kan view 4110. Berarti patokannya di elevasi 4110. Ini grid ini. Jadi kalau di sini view ini berarti jarak pandang down ini adalah 2000 dari 4110 gitu loh. 2000 mm atau sekitar 2 meter dari elevasi 4110. Ya, dari grid ini ke bawah gitu loh. Jadi kalau kita pengen lihat dia terus sampai ke bawah, kita kasihlah dia misalnya 10.000 atau 10 meter kan. Nah, dari grid ini baru kelihatan sampai ke bawah gitu loh. Iya. Enggak, dia hanya pindah. Itu melambangkan adalah bidang kerjanya. Nah, ya, elevasi bidang kerjanya. Jadi elevasi bidang kerja itu sesuai dengan view yang kita buka gitu loh. Kalau kita buka view misalnya view 5.000, berarti bidang kerjanya sekarang di elevasi 5.000. Ini beam yang melintangnya sudah terpasang. Beam yang melintang ini. Nah, ini bikin tapak atas aja dari view 4110 ini kan ya. Nah, tapak atas ini bikin aja beam melintang ini yang di grid 7 ke 8 seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini. Nah, beamnya sama settingannya dengan yang memanjang dari sini ke sini. Nah, oke. Setelah itu bisa dikopikan aja nih dari 8 kita kopikan ke D, kopikan ke B, kopikan ke A. Nah, escape. Nah. Posisinya begini sekarang. Pasangannya dari dalam, Pak. Dari dalam maksudnya Pak? Dari 7 ke 8? Ya. Ya. Ya bisa aja sih dari 8 ke 7 nggak apa-apa. Tidak di tengah. Hah? Di center? Pasangnya. Di center? Ya. Ya kayak gini ya. Dari center ke center. Oh, ya. Jadi untuk pemasangan material semuanya harus ketemu di tengah ya. Titiknya harus ketemu. Kenapa? Nah, nanti ini terkait dengan kalau misalnya si model ini nanti kita mau melakukan analisa structure. Kan ini masih konsep model ini namanya. Belum kita berikan koneksi. Nah ini, kalau sekiranya kita nanti melakukan analisa structure, titik-titik
node-nya ini atau titik-titik pasangnya ini harus ketemu di satu titik gitu loh. Gitu loh. Jadi pemodelan pertama Tekla itu syaratnya adalah memang ini harus ketemu di satu titik. Center ke center. Setiap pemasangan ini. Seperti ini misalnya. Nanti saya akan contohkan setelah ini selesai bagaimana nanti kita melakukan untuk masuk ke untuk melakukan memilih si model untuk kita lakukan analisa struktur misalnya. Udah ya, kalau ini udah terpasang, yang beam yang melintang ini kita copy ke atas. Melintang ini kita kopikan ke atas sejauh top ini. Ya, lihat beam yang melintang ini saya ada 4 kan ya. Saya klik kanan, saya copy spesial linear. Nah, tapi Z-nya searah yang sama tadi kita turunkan, tapi sekarang ke atas 2290. Ke arah Z saya copy. Ya, copy spesial linear. Z-nya 2290, lihat. Saya copy, klik. Nah, dia mesti begini. Empatnya. Jadi nanti hasilnya itu kalau kita buka view 3 dimensi, Ctrl I. Ya, select ini 4-4-nya. Terus diklik kanan, copy spesial. Ya kayak gini. Nah, ya 1, 2, 3, 4 yang ini. Klik kanan, copy spesial linear, sama kayak move tadi move-nya ke bawah ya. Nah sekarang copy tapi kita kembalikan ke atas saya kopinya. DZ sejauh 2290. Copy. Nah. Oke, ya copy oke. Jadi sekarang bangunannya seperti ini. Ini sebenarnya fungsinya buat apa? Kalau saya buka tadi view ini, equipment sama pipingnya, ini kan sebenarnya buat reaksi ini nih. Buat reaksi pipa ini. Ini koneksinya nanti ke sini gitu. Jadi kalau saya buka view 3D seperti ini, nah hasilnya sekarang seperti ini. Ini untuk mengeluarkan yang referensinya ini, yang kotak ini. Nah ini lihat, gini nih hasilnya. Kita pakai view 3D ya. View 3D itu bisa melihat keseluruhan model. Hasilnya sekarang seperti ini mestinya. Nah ini yang equipment sama pipingnya kita tampilkan. Nah kalau kita pengen ngecek sebenarnya kondisinya nanti diperuntukkan untuk rak untuk pipa ini gitu loh. Seperti ini. Oke. Itu dia. Jadi sekarang kondisi akhirnya adalah seperti ini ya, maunya. Jadi udah terpasang bagian steel yang ada di sini.
Yang warna hijau di dalam itu yang biologi warna cat di dalam itu warna cat. Oke. Ya. Jarak pandangnya, view depth-nya, view properties. Yang fondasi yang dibikin yang baru itu yang di dalam itu objek yang lama ada Terdelete ya. Iya, iya. Ini biar kalau kita modify, kalau kita datang dia malah kan karena ibu menampilkan ini ada satu yang objek strukturalnya nggak usah kita hanya menampilkan aja ini aja. Nah ini nggak usah kita nyari, ini nggak usah kita ini aja nih, ini aja untuk lihat posisi pipa sama kipas aja. Ini ntar lagi Pak. Hah? Ini ntar lagi. Bikin lagi. Mau deh Pak. Mau masih dipaksa aja. Ini kan dulu. Basic view. Create. Nolkan dulu. Create. Coba di double click disimpan dulu. Oke, cancel ya. Cancel aja double click di sini. Kasih nama 3D. Save dulu. Ini kan save 2D. Save as ya, save as dulu, klik save as. Modify oke. Oke, latihan adaptasi dulu. Oke ya. Ada pertanyaan dulu untuk ini sampai di sini? Ya, pokoknya sekarang posisi kita sampai di sini ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau masih ada kendala boleh sebelum kita close. Tapi kalau besok aja lah. udah capek, udah besok nggak apa-apa. Besok aja. Catat aja dulu, besok boleh pagi-pagi boleh kita review ulang. Nah, besok rencananya kita akan berikan koneksi ya. Kita masuk ke metode memberikan koneksi seperti ini. Nah, ini kan masih dia nembus ya. Nah, tapi sebelum koneksi kita coba nanti bagaimana memberikan misalnya kalau misalnya kita memberikan mengupayakan si modelnya membuat analisa structure. Tapi setelah itu kita akan berikan koneksinya seperti ini. Apanya Pak? Piping tadi. Oh kayak tadi piping tadi yang ini ya. Dia kan ini. Ya, tapi kan nanti ini belum dipasang equipmentnya, supportnya belum dipasang. Biasanya di sini nanti ada bracket-bracketnya nih. Ada bracketnya di sini nggak kelihatan sih nggak. Ini hanya primary membernya aja. Biasanya kalau di sini nanti ada bracket pipanya nih. Nah, di material-material apa namanya? Beam-beam kecil-kecil gitu loh. Dibikin frame-frame untuk pipanya.
Maksudnya bisa pakai pipet. Untuk pipa, karena dia masih grup ya, kayak gini misalnya. Saya cek persatuan misalnya ini pipa ini. Klik kanan. Kalau saya inquiry, ada apa sih top levelnya ini 5049. Tapi kita cek select dia per individu ya. Iya. Select individunya kita pindahkan selection setting kita ke sini nih. Select object in component. Nih, kan yang defaultnya ini nih. Ini, defaultnya ini. Select komponen kan? Nih, selection setting. Nah, kita pindahkan ke sebelahnya. Soalnya kalau ini aktif select komponen, kita hanya bisa seleksi objeknya sebagai satu grup. Grup kan bisa dicek ya, Pak. Ya, nggak bisa dicek. Sekarang kita pindahkan selection settingnya ke sebelahnya. Select object in component. Nah, baru kita bisa select ini persatuan. Satuan ini misalnya kita bisa cek klik kanan, inquiry. Nah, ini ketahuan nih top levelnya di elevasi berapa? 3996 posisinya. Iya, kalau grid 1, misal di view hilang ya. Kalau grid 1 hilang, mending saya di sini saya kontrol I. Kalau ada grid yang hilang nih, saya hapus lagi semua. Sekaligus aja delete gitu kan. Nah, terus langsung bikin aja lagi di sini. View, view tadi siapa? New view, long grid line. Nah, create sekaligus. Gitu. Oke. Apanya hilang? Kolomnya hilang. Yang di mana? Coba kalau ada, saya lihat masih ada beberapa yang gridnya masih belum pas posisinya. Coba dicek lagi kalau misalnya ada yang bertabrakan, posisi gridnya udah benar belum sesuai dengan ini yang cetakannya tadi. Yang ini pastikan bahwasanya grid kita itu sama dengan posisi cetakannya itu gitu loh.